Apa yang terpancar dari hati itu biasanya orang bakal lihat. Biasanya nggak akan maksimal. Itu sih pengalaman gitu. Jadi kalau memang kita hati lagi nggak bener ya better yuk minta pengampunan, cepat-cepat balik sama Tuhan dan ayo kita melayani lagi setelah itu. Cuma ngalamin kondisi ini lagi sakit, anakku lagi sakit, kondisi waktu itu nggak tahu mau kapan COVID ini berakhir, tiba-tiba banyak yang juga yang meninggal, teman baikku juga bahkan pemain piano UX juga meninggal waktu itu COVID. Tapi dari situ saya belajar untuk bilang Tuhan, bener ya, saya ngalamin dalam masa kelam pun saya mau belajar untuk bisa berkata Tuhan tuh baik. Halo semuanya, kembali lagi ke Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi. Dan hari ini seperti biasanya kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama narasumber kita. Kita mau belajar-belajar, dapat hikmat baru supaya hidup kita nantinya bisa semakin baik juga. Jadi hari ini kita bakal ngobrol lagi sama Ko Wawan Yap. Halo Ko. Halo semuanya. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih Ko. Kan Ko Wawan nih terkenal juga lah di kalangan gereja atau gitu ya? persilatan kekristenan ini kan cukup orang-orang tahu juga lah sebagai seorang worshiper. Puji Tuhan, ya. Nah, aku penasaran Kon, sebenarnya udah dari kapan tuh jadi worship leader gitu, pelayanan udah? Pelayanan, kalau nyanyi dari kecil, tapi pelayanan khusus secara maksudnya fokus gitu ya. 99, Ref. 99? 99 rekaman pertama, betul. Oh, rekaman pertama lagu bikin sendiri atau cover? Sama teman-teman UX. Waktu itu kita bikin album namanya Generasi Terang, dia 99. Jadi sebelumnya ya udah melayani sih sebetulnya. Oh, tapi dipercayakan Tuhan, ketemu dengan teman-teman UX, dibentuk band UX itu tahun 99 dan kita rekaman di 99. Jadi seakan-akan di 99 itulah saya mulai melayani. Padahal sebelumnya udah mulai. Itu tapi album pertama album ya? Pertama, betul. Album pertama. Sekarang udah berapa album? Waduh, lumayan ya. Oh, udah banyak ya? Hitung. Terus kemudian album solo di tahun 2000. Jadi kurang lebih ada 8-9 album solo. Kemudian sama UX, wah lumayan banyak ya. Sampai hitungnya sampai bingung ya. Iya, lumayan. Oh, luar biasa ya. Lumayan. Dulu padahal nggak pernah kebayang juga ya. Nggak pernah kebayang. Tuhan bisa kasih banyak blessingnya buat kita. Bisa rekaman, kemudian bisa melayani sampai hari ini gitu. Ini kan udah bikin lagu berarti cukup banyak. Kalau misalnya aku nanya satu lagu yang Koon dari semua lagu yang Koon bikin yang paling deket di hati Koon, lagu apa? Waduh, semua juga berkesan ya. Satu aja. Semua. Terlalu besar juga oke. Terlalu besar kasihmu Bapa itu. Ya itu berkesan lah. Itu bagus sih. Di gereja-gereja aku kan suka khotbah kemana-mana. Masih doain sering ya, banget. Puji Tuhan. Gitu. Mengingatkan kasih Tuhan yang menebus setiap kita bahwa kita tuh berharga itu sih. Wow, keren banget sih. Kalau biasanya dapat inspirasi dari mana tuh, Wawan? Dari khotbah. Dari banyak hamba Tuhan, kemudian dari perenungan kita, dari juga masalah ataupun beban yang kita alamin sehari-hari, ngingetin tentang Mazmur apa. Jadi dari situlah biasanya keluar ide-ide dan biasanya ayo dong teman-teman ayo kita bikin lagu gitu. Bikin lagu tentang ini nih kayak kebayang nih kayak terlalu besar itu juga karena maksudnya kita mengingat kita tuh siapa ya kalau misalnya sampai selama ini Tuhan bisa pelihara, Tuhan bisa kasih blessingnya, bisa kasih favornya sampai hari ini dikasihi, dihargai sampai sedemikian rupa sehingga benar-benar kayaknya kita itu yang bukan siapa-siapa bisa Tuhan angkat, bisa Tuhan kasih kemuliaan yang luar biasa, bisa melayani, bisa dikasih kepercayaan banyak hal dan akhirnya bener ya pengorbanan Tuhan tuh benar-benar besar buat kita. Jadi terlalu besar, anugerahnya terlalu besar, karyanya, kasihnya buat kita. Sehingga lagu itu juga bisa ditulis seperti itu. Keren banget sih. Kalau biasa anak muda kan nulis lagu patah hati. Gitu ya? Ini mengalami Tuhan. Keren banget. Kalau bisa jangan patah hati. Kalau patah hati bikin orang tambah desperate kayak gitu. Makin galau gitu ya. Karena kan musik memang berpengaruh bukan cuma sekedar nyentuh jiwa kita, tapi spirit kita juga bisa kesentuh. Dari situ kan makanya kadang-kala justru kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, kadang-kala kalau kita dengar lagu-lagu yang membangkitkan, lagu-lagu rohani itu bisa, buat saya pribadi ya, itu juga bisa menguatkan banget gitu, Ref. Makanya kan sekarang banyak lagu-lagu dunia yang mungkin liriknya nggak bener lah ya kok ya. Yes, nggak positif, negatif, malah orang jadi tendensinya lebih ke moodnya nggak bagus, bunuh diri lah, banyak kan yang seperti itu. Banget ya. Mempengaruhi sekali, betul, secara nggak sadar gitu ya. Jadi penting banget tuh musik. Nah kalau misalnya ya musik sih benar-benar aku juga banyak
Maksudnya kadang dengar khotbah ya pasti memberkati, tapi nggak nangis lah ya anggapnya pas Dengar worship lagu, terakhir betul ya. kan? Iya, Iya, bener betul. sih. Itu ngalamin juga. Jadi kadang-kala lagu orang lain pas lagi diputar, oh iya ya ngingetin. Padahal lagunya tentang simpel, tentang kasih setia Tuhan. Iya. Tapi dari situ kita bisa kayak tek gitu ya. Iya. Iya ya, hari ini ada tuh benar-benar karena kasih Tuhan. Banyak lah. Benar-benar. Nggak bisa diceritakan tiap hari kita ngalamin seperti itu. Iya, Tuhan jadi bisa berbicara lewat firman, tapi lewat penyembahannya, lagu worshipnya juga Betul. bisa ya. Masih percaya seperti itu saya. Kalau misalnya Ko Wawan nih, kan Ko Wawan udah cukup lama juga jadi seorang worshiper. Yes. Kalau menurut Ko Wawan, menjadi seorang worshiper itu yang paling penting apa sih Ko? Apakah suara bagusnya di panggung? Kalau gitu ya, yang penting ya kok kalau suara sekarang memang harus bagus lah. Artinya bisa nyanyi lah ya. Artinya kalau dibilang bagus juga kan relatif. Jadi yang penting dia nggak fals nyanyinya, bisa membawakan. Banyak kok teman-teman yang bersuara biasa tapi waktu nyanyi nyembah Tuhan tuh orang bisa tersentuh loh ya. Banyak seperti itu. Nah jadi yang penting adalah yang pertama ada ketulusan kita. So kita honest gitu sama diri kita sendiri. Sehingga apa yang kita nyanyikan, apa yang kita bawakan itu benar-benar bisa memberikan spirit yang baik juga buat orang lain. Seperti itu sih. Jadi suara bagus nggak udah pasti boleh bisa nyanyi, tapi itu bukan yang utama. Tapi hati kita lebih bagaimana ketulusan itu bisa ada di dalam setiap hidup kita. Benar sih. Jadi ketulusan hati yang paling penting ya. Manusia lihat di luar, tapi Tuhan lihat di hati. Kalau dari hati nyanyi orang beda lah. Revi bisa lihat, berasa, ya? bisa berasa. Walaupun orang nggak bisa menilai, oh di suaranya bagus ya, tapi kok kayaknya biasa aja. Tapi ada orang biasa yang tadi saya bilang, suaranya biasa, tapi waktu begitu nyembah, begitu nyanyi, wah tersentuh ya. Dari situ mungkin karena pasti hatinya full heart. Maksudnya dia hatinya mengaminkan dan mengiyakan apa yang lagu itu dia nyanyikan. Seperti itu. Kalau dari Koon sendiri pernah nggak kok punya pengalaman mungkin hatinya mungkin gitu, tapi hatinya Koon tahu gitu ini hatiku lagi kurang bener nih kali ini gitu. Pernah nggak punya pengalaman gitu? Wah, kalau hati kurang bener biasanya agak takut ya untuk kita melayani. Jujur kalau kita lagi ngalamin ribut atau lagi nggak sejahtera, itu biasanya mempengaruhi itu. Makanya kalau zaman dulu suka dibilang ya bereskan hati dulu deh. Bener itu penting banget. Jadi karena dari hati itu kalau kita nggak beres, bukan kita lagi ngalamin sesuatu ya. Kalau kita lagi ngalamin sesuatu, tapi kita juga tetap mengingat kebaikan Tuhan dan kita masih bisa melayani, masih oke. Tapi bagaimana kalau hati kita lagi nggak bener, itu kelihatan banget sih, Rev. Itu mesti hati-hati. Jadi sebaiknya kalau misalnya kayak gitu, lebih baik jangan malah mundur bentar. Iya, jangan dulu. Justru kita bereskan dulu. Karena memang benar apa yang terpancar dari hati itu biasanya orang bakal lihat. Biasanya nggak akan maksimal. Itu sih pengalaman gitu. Jadi kalau memang kita hati lagi nggak bener ya better yuk minta pengampunan, cepat-cepat balik sama Tuhan dan ayo kita melayani lagi setelah itu. Pasti lain. Makanya yang paling penting hidupnya dulu ya. Betul. Penyembahan bukan cuma nyanyi tapi iya, kalau nyanyi yang bagus banyak sih Rev kayak gitu. Nyanyi yang mempesona, nyanyi yang keren tuh banyak. Artis sekuler juga pasti banyak seperti itu. Tapi lain lah kalau di gereja pasti orang akan berasa apa yang lu lakukan dengan hati dan apa yang cuman diomongin di mulut. Seperti itu. Makanya kalau misalnya di luar sana banyak yang suaranya lebih bagus ya, tapi kalau menyembah beda cerita ya. Yes, sama kan hamba Tuhan juga seperti itu. Apa yang dia bicarakan dengan apa yang sudah dia lalui dan dia lakukan berbeda dengan orang yang cuman lip service aja. Ya bukan menghakimi ya, tapi orang bisa berasa lain lah. Ada spiritnya, ada sesuatu yang lain pasti. Sama penyembah, penyanyi, pengkhotbah sama. Kalau misalnya Kowan sepanjang pelayanan nih selama ini kan itu dari 1999. Yes. Itu kan udah berapa tahun tuh kalau udah 24 25 tahun kan lumayan kan. Iya. Nah, itu apa tantangan salah satu yang terberat di dalam dunia pelayanan yang Kowan pernah rasakan? Yang terberat. Iya. Secara teknik atau secara spiritual? Lebih ke spiritual. Iya, kalau kita lagi ngalamin sesuatu pasti itu tantangan itu ya, buat tantangannya kita ya. Sama lah ya. Jadi satu kali kejadian jadi inget nih. Kan waktu pandemi itu, kena waktu istriku kena, anakku kena kemarin pandemi, tiba-tiba juga mertua juga dipanggil Tuhan karena COVID. Itu juga berat loh. Secara daging itu berat. Terus waktu itu diminta juga sama Gilgal, Wawan pimpin PW. Itu nggak ada yang tahu tuh. Cuman aku sendiri tapping di rumah. Tapi bagaimana keadaan yang nggak enak itu. Tapi setelah ini baru aku ceritain ke ketua komselku. Kejadiannya kemarin gini, Wan kok kemarin nyanyi lain ya?
Aku bilang, aku boleh bersaksi nggak ya? Karena waktu itu dalam gelap sebenarnya, dalam kelam. Tapi dari situ justru imanku ditantang. Ayo, biasanya kamu nyanyi tentang kebaikan Tuhan. Sekarang dalam kondisi yang nggak jauh, maksudnya jauh banget berbeda dengan cerita misalnya Daud yang ngalamin masalah atau ngalamin yang sakit kulit itu siapa? Ayub bagaimana dia harus tetap memuji Tuhan. Aku nggak ada apa-apanya waktu itu. Cuma ngalamin kondisi ini lagi sakit, anakku lagi sakit. Kondisi waktu itu nggak tahu mau kapan COVID ini berakhir. Tiba-tiba banyak yang juga yang meninggal. Teman baikku juga bahkan pemain piano UX juga meninggal waktu itu COVID. Wah, itu bulan itu berat banget, tapi waktu itu ada tugas. Ayo tapping, mimpin pujian tuh. Wah, itu tantangan terberat tuh, Ref. Tapi dari situ saya belajar untuk bilang, Tuhan, bener ya, saya ngalamin dalam masa kelam pun saya mau belajar untuk bisa berkata Tuhan tuh baik. Dan puji Tuhan dari situ waktu tapping kan orang-orang terdekat pasti ada yang sadar, kok beda Wan bawain ya, kayak lebih gimana ya, karena memang dalam keadaan yang gelap bagaimana bisa berkata Tuhan tuh tetap baik, kasih setianya tuh tetap masih ada buat setiap kita. Pasti lain sih, Ref. Itu terberat, tantangan terberat, keadaan yang gak enak tapi bagaimana harus tetap bisa melayani. Tapi dari situ juga belajar lah untuk tetap bayar harga untuk bisa berkata Tuhan baik walaupun kondisinya lagi nggak enak gitu. Mungkin itu juga yang membedakan ya kok orang yang benar-benar dalam Tuhan. Justru kalau lagi meskipun masalah tantangan nggak enak, tapi dia bisa bertahan ya. Harus bisa bertahan, betul. Saya setuju itu. Bukan munafik atau bukan berkata, oh nggak, saya nggak ada masalah. Justru kita honest, Tuhan ada masalah, tapi ayo saya mau belajar bisa bilang bahwa Tuhan itu tetap baik. Itu lain hasilnya. Bener sih, yang penting pertama mungkin kayak Daud kali ya. Daud kan juga terkenal worshiper, pemazmur gitu ya. Yes. Yang aku suka dari Daud juga dia kan kalau bisa kita baca mazmur kan dia jujur banget ya sama Tuhan. Selalu jujur kan? Iya. Selalu itu. Saya mau belajar seperti itu. Jadi artinya jujur tapi nggak munafik tapi juga dengan hati. Iya. Jadi benar-benar jujur sama Tuhan, masalah dia, tapi in the end of the story dia selalu balik lagi mengingatkan diri dia, Tuhan baik, Tuhan punya rencana, Tuhan kuat gitu ya. Akhirnya Tuhan memberikan kekuatan juga kan buat dia seperti itu. Mungkin kalau misalnya orang kayak lagi sedih, khawatir, galau, justru pas dia nyembah Tuhan itu memberikan kekuatan juga ya. Justru datang sama Tuhan. Gitu. Punya pengalaman juga kayak gitu. Kalau mungkin lagi masalah berat, cuman pas kawan nyembah something happen, pernah punya pengalaman? Banyak lah seperti itu. Mungkin ada pengalaman apa kok? Ada bisa saya tadi kemarin COVID banyak lah. Pas lagi COVID gitu banyak. Waktu dulu kemarin awal-awal juga kita kan nggak tahu ya waktu itu mulai 3 bulan, begitu Maret 2020 kan, tek ada COVID. Saya pikir cuma 1-2 bulan. Bentar doang ya. Apalagi kan aku kan banyak bekerja di entertainment, itu stop semua. Wah, kita bingung ya. Awal 1-2 bulan kita tenang-tenang, tapi begitu udah mulai bulan ke-6 mulai takut. Jujur. Karena kan nggak ada job gitu ya. Job nggak ada, semua terhenti, cicilan harus tetap ada kan, rumah segala. Kalau mau honest ya, artinya dari situ ya itu tertantang juga. Waduh, ini nggak ada pendapatan, tapi semua pengeluaran masih ada. How juga to help others. Teman-temanku juga yang di bidang ini semua nggak ada kerjaan kan, How to share teman-teman kamu yang biasa bekerja di aku kan lumayan banyak tuh teman-teman. Waduh, itu berat. Tapi ya di situ saya tetap bisa mau bilang Tuhan tetap baik dan akhirnya lewat-lewat aja tuh. Dalam keadaan yang berat pun memang benar Tuhan ada aja gitu berkat. Bisa ada yang minta ini rekaman, emang nggak di rumah, ada aja jalannya dan ya survive aja tuh. Jadi jangan pernah menyerah lah, ternyata Tuhan tuh bisa kasih dengan banyak hal gitu. Ternyata pas kita mikir udah jalan buntu nggak ada itu, ternyata Tuhan tetap sediain, bisa Tuhan tetap aja cukupin ya. Lewat banyak orang, betul. Benar-benar. Yes. Makanya kita sebagai manusia kan seringkali kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi kita langsung khawatir segala macam. Tapi ya meskipun nggak sesuai ekspektasi, Tuhan setia memelihara ya. Makanya kan kesusahanmu cukuplah sehari. Tapi itu sulit tuh waktu itu, takut. Tapi benar juga setelah day by day kita lewatin, kita ngucap syukur, ya udah. Apa gunanya mengkhawatirkan 1 bulan ke depan? Kita nggak tahu juga. Waktu itu nggak tahu apa yang menjadi kepastian kan. Nggak ada yang pasti waktu itu. COVID itu mengajarkan kita kan. Nggak ada yang pasti di dunia ini mau kapan berhentinya, mau kapan itu ada lagi. Kita nggak tahu. Tapi dari situ kita belajar justru ya itu bergantung sama Tuhan. Dan hidupi sehari demi sehari dengan ucapan syukur. Udah. Cuman bisa itu. Pas lagi keadaan kayak gitu tuh, job sepi total, sempat kepikiran nggak?
kayaknya gue perlu ganti haluan kerja nih. Pernah kepikir juga? Iya, tapi kan karena nggak punya ability, artinya gini, orang lain pada masak kan, pada bikin ini, bagian saya nggak bisa masak. Jadi ya udah, cuma tetap bisa nyanyi dan bersyukur. Tetap imannya tetap iman. Dan ya puji Tuhan sih lewat ternyata aja. lewat juga ya. Iya benar sih. Luar biasa. Iya sih, makanya kayak yang namanya, aku jadi keinget sebuah quotes yang bagus banget. Apa tuh? Tough times won't last, but tough people will. Yes. Bener banget ya Ko ya? Bener banget. Iya sih. Makanya dalam kehidupan ya mungkin teman-teman juga lagi ada yang punya pengalaman, mungkin banyak masalah segala macam, ya ingat ya, yang namanya badai pasti berlalu, nggak bertahan selamanya. Tetap bertahan aja. Kalau Kowan punya ayat Alkitab favorit nggak Ko? Ayat favorit? Banyak ya. Tapi aku selalu ingat bahwa setiap pemberian yang baik itu dari Tuhan. Itu yang anugerah yang luar biasa tuh dari Tuhan. Itu yang aku pegang, bahwa semua tuh terjadi, apa aja boleh berubah, tapi Tuhan tuh selalu merancangkan yang baik, dan itu aku aminin sampai hari ini. Iya. Gitu. Jadi kayak semua uang, semua kemampuan, talenta kita bahkan ya. Bahkan ya ketemu dengan orang-orang itu juga blessing. Jadi pokoknya semua mendatangkan kebaikan buat aku. Kalau misalnya nih aku, ini cuman berandai-andai ngasal aja ya kok. Kan kalau kayak Kowan kan pekerjaannya MC, nyanyi, sama aku kan juga khotbah, suara nih ya kok. Ini betul, kan senjata kita nih. Senjata. If one day tiba-tiba suara hilang gitu ya, entah kenapa hilang, Kowawan kira-kira gimana responnya ke Tuhan? Kira-kira aja. Berat ya. Berat. Nggak tahu tuh mau ngapain. Tapi aku mau tetap belajar untuk bilang bahwa berarti Tuhan bisa sediakan sesuatu yang lain. Mungkin bukan dengan mulut aja ya. Dengan pekerjaan tanganku yang lain, pasti Tuhan bisa buka jalan lah. Itu aja. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Iya. Kita berdoa jangan. Aman ya. Tetap masih bisa menyembah. Tapi kan menyembah dan melakukan perkara yang baik tuh bisa, nggak harus lewat dengan mulut juga. Masih tetap percaya bahwa Tuhan tuh masih bisa berkati kita dengan berbagai macam hal yang nggak pernah terfikirkan. Iya, jadi kita nggak pernah tahu ya. Anggapnya kalau misalnya ada pintu yang Tuhan tutup pun pasti ada yang Tuhan buka. Yes, pasti ada yang dibuka. Pintu yang lain untuk kita bisa survive. Iya, kita soalnya seringkali sebagai manusia juga berpikir selalu sumber kita nih dari satu pekerjaan ini, satu bidang ini. Membatasi diri kita sendiri, tadi aku bilang, betul. Kadang-kala seperti itu. Padahal nggak pernah tahu ya, Tuhan bisa kasih lewat berbagai macam saluran, cara yang berbeda-beda. Asal kita mau ya. Kadang-kala kan kita yang malu dan juga nggak mau. Kadang aku malu deh, aku belum coba itu. Jadi ayo coba dulu aja. Karena kita nggak tahu Tuhan tuh bisa melakukan banyak hal yang di luar pikiran dan di luar bayangan kita. Tapi aku suka juga dari jawaban Kowan. Jadi meskipun mungkin anggapnya apapun yang terjadi, whatever happen di dalam kehidupan Kowan tetap pokoknya ikut Tuhan. Whatever happen ya, meskipun ada tantangan-tantangan ya. Nggak ada jalan lain. Setelah saya ngalamin dari kecil kesulitan, masalah, nggak ada jalan lain. Benar. Cuman bisa sama Tuhan doang. Karena keluarga, semua teman bisa kapan aja gone. Kapan aja bisa hilang, tapi Tuhan tuh tetap setia buat kita. Iya. Jadi nggak ada yang diragukan lagi sih. Iya sih, kadang-kadang bingung juga ya orang ya kalau misalnya udah punya masalah, udahlah gue capek mau ninggalin Tuhan. Ninggalin Tuhan masalahnya juga tetap sama ya. Masa tetap sama, bakal ada, malah kita jadi nggak ada harapan. Iya. Di dalam Tuhan masih ada harapan, ada jalan keluar, ada banyak mujizat lah yang kita bisa alamin gitu ya. Iya, jadi masalah ada, tapi ya kita harus ingat Tuhan tetap ada ya. Kalau Tuhan udah nolong kita di masa lalu, Tuhan pasti nolong kita juga ya di masa depan ya. Pasti. Kalau dari Kowan ada nggak satu pesan lagi buat teman-teman kita sebelum kita tutup sesi ya ini? Pokoknya tetap setia apapun keadaan kita. Jadi kalau kita ngalamin masalah, ngalamin sesuatu yang nggak enak, tetap bertahan lah. Karena tadi Revi bilang badai pasti akan berlalu. Pokoknya tetap bertahan, pasti Tuhan akan buka jalan. Yes, jadi teman-teman jangan lupa ya, aku nggak tahu apa yang teman-teman saat ini sedang hadapi, dan aku nggak tahu juga teman-teman apa yang mungkin menjadi ekspektasi atau harapan teman-teman di dalam hidup. Tapi apapun keadaan teman-teman, ingat Tuhan masih mengasihimu, Tuhan menyertai, Tuhan punya masa depan yang indah buat kamu. Dan ingat, tadi kita juga bahas soal melayani Tuhan. Kowawan sebagai seorang worshiper, penyanyi di dalam pelayanannya, aku nggak tahu teman-teman apa, mungkin ada yang jadi guru sekolah minggu, ada yang jadi usher, pengkhotbah, pemimpin sel, aku nggak tahu. Tapi satu hal yang harus kita ingat, tetap setia melayani dengan hati yang tulus. Karena apa gunanya kalau kita jago di dalam melakukan pelayanan itu semua, tapi hatinya nggak ke Tuhan, sama aja bohong.
Jadi jangan lupa arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Maka pelayanan kita akan sungguh-sungguh berkenan dan juga berdampak luar biasa. Dan diberkati. Yes, dan juga tentunya pasti diberkati dan senantiasa dicukupkan Tuhan. Thank you so much untuk Pak Wawan. Thank you berkatnya. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Nanti ketika ada konten baru supaya teman-teman dapat notifnya. Dan teman-teman bisa mengikutinya dan diberkatinya, terinspirasi juga oleh setiap konten yang ada. Oke, have a nice day and see you next time. God bless you all. Kalau konflik pasti ada sih. Di dalam rumah tangga beda pendapat, ngurus anak bisa beda lagi, menurut aku begini, menurut istriku begini, bisa berantem. Tapi how to solve, bagaimana menyelesaikan masalah itu yang paling penting. Harus belajar, tetap pengampunan itu harus ada. Itu kuncinya ya, kalau buat yang udah married gitu ya. Buat aku pengampunan itu harus selalu tersedia. Kekurangannya, lu temperamental, lu lebih cepat, lebih lambat, disuruh ini cepat. Ya kita harus menerima itu, karena dari situ base-nya kasih, ya kita akhirnya bisa saling menerima itu.